Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heliana dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1, yakni menelusuri peradaban awal di Indonesia. Bagian A, sebelum mengenal tulisan. Untuk lebih jelasnya, saksikan terus video berikut. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai masa praaksara. Apa sih yang dimaksud dengan masa praaksara? Nah, masa praaksara yang sering juga disebut sebagai masa nirleka merupakan suatu masa saat manusia purba belum mengenal tulisan. Seluruh dunia memiliki masa praaksara yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Istilah masa praaksara adalah istilah yang menggantikan istilah masa prasejarah yang dirasa kurang tepat. Hal ini karena meskipun belum mengenal tulisan, manusia purba yang hidup pada zaman tersebut sudah memiliki sejarah serta telah menghasilkan kebudayaan. Yang kedua, kapankah masa praaksara itu dimulai? Meskipun belum diketahui secara pasti dan belum bisa dibuktikan, namun yang pasti masa praaksara dimulai sejak manusia purba mulai terdapat di muka bumi. Pada zaman Neozoikum atau Kainozoikum yang terjadi kurang lebih 65 juta tahun yang lalu, bumi sudah mulai stabil, sehingga kehidupan semakin berkembang. Neozoikum dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier atau zaman ketiga, serta zaman kuarter atau zaman keempat. Pada zaman tersier, binatang besar mulai berkurang, tergantikan oleh jenis-jenis binatang menyusui, seperti kera dan monyet. Sementara itu, pada zaman kuarter, mulai muncul tanda-tanda adanya kehidupan manusia purba. Zaman kuarter sendiri terbagi ke dalam dua masa, yakni masa Pleistosen yang merupakan awal kehidupan manusia dan seringkali disebut sebagai zaman es, serta masa Holosen yang merupakan awal kemunculan Homo sapiens yang diyakini sebagai nenek moyang dari masa modern. Yang ketiga, bagaimana cara hidup di masa praaksara? Melihat masa zaman es yang pastinya begitu sulit dilewati tanpa cara hidup yang menyesuaikan, pastilah manusia purba yang hidup di masa praaksara memiliki cara hidup tersendiri. Manusia purba memiliki dua karakter khas dalam pola huniannya. Pertama, mereka memilih tinggal dekat dengan sumber air, karena air merupakan kebutuhan penting manusia. Yang kedua, mereka memilih hidup di alam terbuka. Hasil penelitian berupa fosil maupun artefak lainnya menunjukkan bahwa manusia purba masa praaksara pada awalnya hidup dengan cara berburu dan meramu, alias masih bergantung pada alam. Karena itu, mereka juga hidup berpindah-pindah seiring dengan ketersediaan makanan. Masa ini disebut pula dengan masa food gathering. Setelah masa food gathering, mereka mulai mengenal masa food producing. Tidak hanya pengumpulan makanan, manusia purba juga mulai melakukan kegiatan bercocok tanam untuk mengusahakan makanannya. Selain itu, manusia purba masa praaksara juga memiliki sistem kepercayaan. Yang pertama, animisme, yang mempercayai pengaruh roh nenek moyang bagi kehidupannya. Yang kedua, dinamisme, yang mempercayai kekuatan suatu benda dalam mempengaruhi kehidupannya. Yang ketiga, totemisme, yang mempercayai kekuatan hewan yang dianggap suci. Pembahasan yang terakhir, siapa saja manusia purba yang ada di Indonesia? Ada 3 jenis manusia purba yang fosilnya ditemukan di Indonesia, yaitu 1. Meganthropus paleojavanicus. Manusia purba paling tua di Jawa ini memiliki tubuh besar dan kekar. Rahangnya besar, tulangnya tebal, dan keningnya menonjol. Manusia purba ini hidup kira-kira 2 juta tahun sebelum Masehi. Fosilnya ditemukan dan diteliti oleh Dr. von Koenigswald pada 1936 dan 1941 di Sangiran, Solo. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Dari namanya, manusia purba satu ini merupakan manusia kera yang berjalan tegak. Tingginya sekitar 165 sampai 180 cm, sama dengan manusia zaman sekarang. Fosilnya ditemukan oleh Eugen du Bois di Trinil, dekat Bengawan, Solo. Yang ketiga, Homo. Manusia purba ini lebih sempurna dibandingkan dengan kedua pendahulunya.
Ada 3 jenis Homo di Indonesia, yaitu Homo soloensis. Seperti kedua pendahulunya, Homo soloensis juga berasal dari Solo. Fosilnya ditemukan oleh insinyur Open North di Ngadong. Tinggi badannya yaitu 180 cm dan tengkoraknya lebih besar daripada Pithecanthropus erectus. Homo soloensis dapat berjalan tegak. Selanjutnya, Homo wajakensis ditemukan oleh Van Rijkshouten pada 1889 di Wajak, Jawa Timur. Manusia purba ini memiliki tinggi badan yang berkisar 130 sampai 210 cm dengan tengkorak yang lebih bulat. Mereka juga dapat berjalan tegak serta memiliki keahlian untuk membuat peralatan dari batu, kayu, dan tulang-tulang. Yang terakhir, Homo sapiens. Manusia purba Homo sapiens merupakan generasi terakhir yang memiliki ciri-ciri fisik yang menyerupai manusia modern seperti masa sekarang.